Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Renungan kita berjudul Tuhan itu kasih. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ketika kerajaan Israel terpecah dan Asyur sedang berada di puncak kejayaannya, nama Niniwe menjadi simbol ketakutan dan penindasan bagi bangsa Israel. Asyur dikenal kejam, bahkan tak segan menyiksa musuhnya dengan cara-cara yang mengerikan. Namun, justru kepada kota inilah Allah mengarahkan perhatiannya. Allah mengutus Yunus, seorang nabi Israel, untuk membawa pesan pertobatan kepada musuh yang sangat dibenci bangsanya. Yunus sendiri menolak panggilan itu, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus lebih memilih pembalasan daripada belas kasihan bagi musuhnya. Namun Allah mengejar Yunus, bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk mengajarkan bahwa kasih dan anugerahnya melampaui batas bangsa dan permusuhan manusia. Ketika Yunus akhirnya memberitakan pertobatan di Niniwe, seluruh kota bertobat, dan Allah pun mengampuni mereka. Ini menjadi pengingat bahwa belas kasihan Tuhan tidak terbatas. Namun, sejarah mencatat bahwa pertobatan Niniwe tidak berlangsung lama. Sekitar 1 abad kemudian, Asyur kembali menjadi bangsa yang bengis dan menindas. Melalui Nabi Nahum, Allah menyampaikan pesan penghakiman yang tegas. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman. Tak ada lagi ajakan untuk bertobat. Yang ada hanyalah vonis pasti atas kejahatan yang terus-menerus dilakukan Niniwe. Kota itu akhirnya dihancurkan secara total, tepat seperti yang dinubuatkan. Nabi Sefanya yang hidup pada masa yang hampir bersamaan menegaskan bahwa penghakiman Tuhan tidak hanya berlaku bagi bangsa asing, tetapi juga bagi umatnya sendiri jika mereka terus hidup dalam kesombongan dan ketidaktaatan. Namun di tengah nubuat yang keras, Tuhan tetap menjanjikan bahwa akan ada sisa umat yang rendah hati dan mencari Dia yang akan dilindungi pada hari penghakiman. Melalui kisah Yunus, Nahum, dan Zefanya, kita diingatkan akan karakter Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Kasih Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bertobat, tetapi keadilannya menuntut pertanggungjawaban jika kesempatan itu diabaikan. Di balik setiap penghakiman selalu ada undangan untuk kembali kepadanya dan janji perlindungan bagi mereka yang rendah hati. Mazmur 145 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kisah ini mengajak kita untuk tidak membatasi kasih Allah hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berani mengasihi dan mendoakan bahkan mereka yang kita anggap musuh. Sebab Tuhan tetap berdaulat atas sejarah dan Ia akan memakai segala sesuatu untuk menyatakan siapa Dia
Allah yang adil, sabar, dan penuh belas kasihan. Kata-kata bijak, Tuhan adalah kasih, tetapi Dia juga adil. Maka Dia akan menghukum umat-Nya yang tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa, aku ingin berdoa untuk pertobatan dari keluarga, sahabat, teman, dan bahkan orang yang membenci aku. Bukalah hati mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.